Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan kekristenan. Pelajaran kita yang berikutnya yaitu kita mengenal 3 zaman dari kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita. Yang pertama adalah zaman para bapa atau dikenal dengan zaman Bapa. Zaman ini bertahan lebih kurang 2500 tahun, di mana Allah berbicara kepada nenek moyang kita, para bapa-bapa. Itu kita dapat baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 4-nya. Kemudian tercakup dalam kitab Kejadian sampai Keluaran 19. Zaman agama keluarga pada saat itu. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 12 ayat 7. Tidak ada hukum tertulis. Darah binatang dipersembahkan sebagai korban. Terdapat dalam Kejadian 31 ayat 54 dan Kejadian 46 ayat yang pertama. Imannya adalah bapa-bapa. Tidak ada hari tertentu untuk beribadah. Banyak orang mengatakan bahwa mereka beribadah pada hari Sabat, tapi tidak ada yang mendukung hal ini. Di dalam Keluaran 31 ayat 13, Ulangan 5 ayat 15, Nehemia 9 ayat 12 sampai dengan 14 kita bisa membacanya. Kemudian tidak ada tempat tertentu untuk beribadah. Dimanapun mereka membangun altar, mereka dapat beribadah. Kita baca dalam Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 12 ayat 7. Menjadi anggota hanya lewat kelahiran jasmania. Itulah di zaman para bapa atau zaman bapa. Yang berikut kita belajar zaman yang kedua yaitu zaman Musa. Zaman Musa ini bertahan lebih kurang 1500 tahun, di mana Allah berbicara melalui Musa dan para nabi. Kita bisa baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, kemudian Yohanes 1 ayat 17. Ini adalah sebuah hukum baru hanya untuk keturunan Sem. Tercakup dalam kitab Keluaran 20, salib Kristus. Sebenarnya khotbah Injil yang pertama yang diberitakan dalam nama Kristus yang dibangkitkan terdapat dalam buku Kisah Para Rasul 2. Jadi hendaklah kita katakan bahwa hukum Musa mulai dari Keluaran 20 sampai dengan Kitab Para Rasul 2. Kemudian zaman Musa juga dikenal dengan zaman agama bangsa. Masa ini yaitu hukum tertulis sebanyak 613 berupa perintah, sebanyak 368 menuliskan jangan engkau dan seterusnya, sebanyak 245 dituliskan hendaklah engkau melakukan sesuatu dan seterusnya. Kemudian darah binatang dipersembahkan untuk dosa-dosa. Kita bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 serta Ibrani 10 pasal yang pertama sampai dengan 4. Imam berasal dari suku Lewi, Ibrani 7 ayat 11. Dalam Bilangan 1 ayat 50 sampai 53 juga, dan Ulangan 18 pasal yang pertama. Hari tertentu untuk beribadah yaitu pada hari Sabat, hari yang ke-7, hari Sabtu. Itu sesuai Keluaran 31 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 15 serta Nehemia 9 ayat 12 sampai dengan 14. Tempat tertentu untuk beribadah pertama-tama di Tabernakel, kemudian di Yerusalem ketika bait Allah didirikan dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24. Kemudian menjadi anggota di zaman itu, zaman Musa, lewat kelahiran jasmania. Sebagian telah ditobatkan di bawah agama Yahudi. Sekarang kita masuk di dalam zaman Kristus.
Zaman Kristus ini bertahan dari hari Pentakosta hingga Kristus datang lagi. Itu hitungan untuk zaman Kristus, di mana Allah berbicara melalui anaknya. Kita dapat baca dalam Ibrani pertama ayat 1-20 dan Matius 17 ayat 5. Tercakup dalam Kisah Para Rasul 2 juga hingga Wahyu. Agama yang dikenal di zaman Kristus yaitu agama jemaat atau agama keluarga, di mana orang-orang yang diselamatkan adalah anak-anak atau keluarga Allah. Sebuah perubahan dalam hukum sekarang yaitu hukum Kristus. Beberapa ayat-ayat ini yang mendukung yaitu Ibrani 9 ayat 15-17, Yohanes 12 ayat 48, Ibrani 8 ayat 6-13, Ibrani 7 ayat 12, Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 25. Kemudian darah Kristus dipersembahkan untuk dosa-dosa. Kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, di dalam Efesus 1 ayat 7 serta Wahyu 1 ayat 5. Semua orang Kristen adalah imam-imam, itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Mengenai hari yang baru untuk beribadah yaitu hari pertama, hari Minggu, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 serta 1 Korintus 16 ayat pertama dan 2 dan Wahyu 1 ayat 10. Tidak ada tempat tertentu untuk beribadah. Dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24, beribadah dalam jemaat di mana saja dapat berhimpun. Jemaat itu bukanlah gedung atau bangunan. Jemaat adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa melalui Injil. Kita dapat baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14. Dan menjadi anggota pada zaman Kristus saat ini adalah lewat kelahiran rohani. Kita dapat baca di dalam kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah belajar kali ini tentang 3 zaman dalam kehidupan kekristenan kita. Mudah-mudahan kita makin kuat dan makin dewasa di dalam pertumbuhan iman. Tuhan memberkati. Shalom.